kalian tidak akan bisa profit konsisten di futures market. Kalau kita membeli katakanlah emas sekarang 10 juta rupiah, katakanlah untuk 1 gramnya itu senilai 1 juta, artinya kita mempunyai 10 gram emas. Untuk mengalami yang namanya margin call ataupun kehilangan seluruh modal, harga ataupun aset itu harus turun menjadi 0 rupiah. Berbeda jika Anda trading di futures. Di futures sangat berbeda jauh. Anda bisa margin call hanya dengan beberapa pip saja, ya, karena Anda trading menggunakan leverage. Anda bisa membeli 10 gram emas hanya dengan modal 1 juta. Jadi ketika pergerakannya hanya turun berapa pips ataupun naik berapa pips, ya tentu profitnya luar biasa, ya kerugiannya pun sangat luar biasa. Dari kedua tipe transaksi yang seperti ini, ada yang profit besar, ya jackpot, ada juga yang boncos besar, ya rungkat. Perdagangan futures ini dikhususkan untuk hedging, ya, atau untuk sarana lindung nilai, bukan untuk investasi. Ini yang perlu digarisbawahi. Berbeda jika Anda membeli aset spot market. Memang basic dasarnya underlying aset itu memang dikhususkan untuk investasi atau melindungi nilai mata uang yang selalu melemah, ya. Anda membeli emas contohnya di spot market untuk menghindari dari yang namanya inflasi. Mengapa retail ini sulit, ya, atau bisa dibilang tuh hampir mustahil yang namanya konsisten di forex market? Anda tidak mengerti yang namanya dinamika pasar atau algoritma pasar. Apa sih dinamika dan juga algoritma pasar? Pahamilah bahwasannya market forex itu tidak bergerak sesuai jalur masa lalu. Dia selalu dinamis, ya, setiap detik, setiap jam, setiap hari dia selalu dinamis. Ada area-area tertentu yang mana dia sesuai roadmapnya. Contoh SNR kita tandai memantul, ya, terkena SNR memantul atau breakout. Nah, semua itu bisa saja terjadi. Dan kapasitas atau volume pergerakannya itu pun sangat dinamis. Dia bisa naik ribuan pips dalam berapa menit, atau dia bisa ranging hanya 10 pips selama beberapa jam. Dan itu tidak bisa diprediksi secara pasti. Kesulitan itulah yang membuat market futures ini sangat sulit untuk ditaklukkan, apalagi bagi retail trader yang modalnya ya relatif kecil. Ketika membeli spot market, kita tinggal beli, kita tinggal tidur pun nggak masalah, selama belum jadi nol, ya, kita belum MC. Jadi simple gitu. Dan dinamika pasar yang mau diobat-abit kayak apapun, ya, selama belum jadi nol kita masih aman, masih bisa tersenyum lebar gitu. Tapi kalau di futures, ya 100 pip, 200 pips, ya, kalau lotnya gede kan berdebar gitu kan. Khususnya bagi Anda yang pemula memang harus memahami materi inti ini, karena memang ini basic banget, ya. Apalagi bagi Anda yang bisa dikatakan trader-trader pemula, Anda harus mengerti basic, ya. Basic itu harus paham betul supaya Anda tidak gambling di market. Anda mengerti sistemnya dulu, mekanismenya dulu, algoritmanya dulu. Pahami semua algoritma, barulah menentukan keputusan. Jadi jangan asal gerasa gerusu pengen profit instan, ya. Pahami dulu seperti apa tingkat kesulitannya agar Anda realistis terhadap resiko. Nah, dua alasan itu sebetulnya sudah menjadi fondasi kuat mengapa trader retail itu sulit untuk konsisten. Anda harus mengerti bahwasannya setiap strategi yang Anda gunakan untuk trading itu harus disesuaikan dengan dinamika pasar saat ini. Jadi Anda nggak bisa gabungkan satu metode untuk semua dinamika pasar. Makanya setiap metode itu akan profitable di masa-masa harga yang ya bisa dikatakan itu golden momennya lah. Karena seperti yang kita tahu kan, harga market ada ranging, ada trending, dan itu ada fase-fase tersendiri dan ada masa-masa jackpotnya sendiri.